bahwa tidak mungkin manusia dan alam terwujud tanpa kuasa kun yang berasal dari pokok segala pokok. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bangkitlah kalian dari suasana sesak ini. Aku datang kemari diutus oleh arwah Syekh Siti Jenar untuk memimpin kalian. Aku bernama Syekh Siti Kobar yang bertugas membakar bumi menjadi bara api. Kalian belum mengenal nama Syekh Siti Kobar karena aku tidak mau muncul kalau tidak dipanggil oleh arwah saudaraku, Kanjeng Syekh Siti Jenar. Siapa percaya padaku akan selamat dan akan menyatu dengan Gusti Allah. Kelak akan berkumpul dengan Syekh Siti Jenar di alam keabadian. Siapa yang ingkar padaku akan disiksa, tidak saja di akhirat, tapi juga di alam kesenyatan ini. Siapa yang percaya kepadaku berkumpul sebelah kiri, dan yang membangkang sebelah kanan. Rupanya sesuai dengan nama desa ini. Kalian memang orang-orang yang berhati kuning dan bagus-bagus. Hentikan ocehanmu, hei Siti Kobar. Penduduk desa ini tidak bisa dipaksakan. Dari mana kau dapat nama Syekh Siti Kobar itu? Para kadang semua manusia ini pengkhianat, berani membangkang perintahku. Aku tidak gentar dengan dirimu, karena Syekh Siti Jenar sendiri tidak pernah memaksa dan berbuat kasar. Berbeda dengan dirimu yang angkuh itu. Pembangkanganmu akan mendapat hukuman dariku sebagai contoh pada yang lain. Aku tidak yakin bahwa kamu adalah saudara guru Agung Syekh Siti Jenar. Siapa kau sebenarnya? Apa kamu tidak misal berkata tidak sopan padaku, ha? Aku adalah sahabat karib Uku Panyilang yang telah kau bunuh tanpa peri kemanusiaan. Aku sudah peringatkan, siapa yang berani membangkang perintahku, itulah hukumannya. Ia adalah putra dari Kilurah Brajanala, seorang murid yang taat dan berbakti kepada Kanjeng Syekh Siti Jenar. Mengapa kamu tega membunuhnya tanpa sebab? Aku tidak peduli. Apa kalian mau membela sahabat yang berkhianat ini, ya? Kami hanya membela yang tidak bersalah. Siapa kau? Siapa aku? Apa itu tidak terbalik? Bukankah aku yang punya hak untuk bertanya, siapa kau? Aku bernama Syekh Siti Kobar. Datang kemari atas panggilan arwah saudaraku Syekh Siti Jenar untuk meluruskan jalan kalian menuju kejayaan. Ingat, umat Islam bukan seperti tadi caranya. Sesungguhnya orang yang beriman itu jika mendengar asma Allah bergetar hatinya. Bukan berarti badan atau yang nyata lainnya seperti tadi itu.
bukan seperti itu. Tapi satukanlah hati itu dengan asma Allah. Manusia seperti engkaulah yang menyesatkan. Terlalu berani kau berkata begitu. Ternyata kau sudah tua bangka yang sebentar lagi masuk liang kubur. Anggaplah kematian anakmu untuk sesaji Sang Yang Maha Suci. Sambar beltek, tidak ketemu di akal, fitnah, keji. Syekh Siti Jenar tidak mempunyai saudara yang biadab semacam kau. Maksudmu, kau mau turun tangan? Asal kamu mau bunuh diri, aku tidak mau turun tangan. Setidak-tidaknya kau harus menyerah di tanganku. Di lidahku tidak ada istilah menyerah. Sejak kecil, aku diajari untuk menang. Menang. Dan menang. La ilaha illallah. Kang Mas Jaka Pratama. Apa yang Kang Mas Jaka Pratama pikirkan? Kurir Demak yang kemarin siang datang memberitahukan bahwa keadaan di Demak kurang menyenangkan. Jadi, bagaimana rencana Kang Mas? Terpaksa, aku harus meninggalkan kalian di Ajeng. Apakah tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan kami, Kang Mas? Kalian harus mengetahui apa yang dikatakan, hidup matiku hanya untuk Allah. Alhamdulillah. Kang Mas. Pusaka ini hanya Kang Mas manfaatkan demi menegakkan kebenaran dan kesejahteraan bagi umat manusia. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, dengan pusaka ini kita tumbuhkan manusia seutuhnya di atas jagat pertiwi. Alhamdulillah, kakek kedatangan tamu. Mimpi apa kakek semalam? Maaf, apa saya tidak mengganggu kakek? Oh, tidak. Kakek bersyukur kepada Tuhan. Anak muda mau singgah di gubuk kakek ini. Anggap saja rumahmu sendiri. Kita saudara seiman. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, Den. Iya, Kek. Nyai kok tidak kelihatan, Kek? Menengok cucunya di seberang kali. Baru saja. Terima kasih, Kek. Silakan. Bismillah. Makan yang enak, Den. Kami sangat senang kedatangan tamu agung Kanjeng Syekh Siti Kobar. Kau tahu tugas selanjutnya, Raka Jinangkar? Kami hanya menunggu perintah Kanjeng Syekh. Lipat gandakan anak buahmu dan kuasai desa perbatasan sehingga kerajaan Demak terkepung. Lalu dengan mudahnya anak buahmu menyusup ke dalam. Sudah 7 desa kami kuasai, Kanjeng Syekh. Termasuk desa kami sendiri. Mereka-mereka yang berada di belakang kami adalah tokoh-tokoh pendekar yang kami taklukkan. Siapa yang kau tempatkan di sana? Mereka adalah saudara-saudara saya sendiri. Baiklah, petunjuk dan bantuan yang kau perlukan akan kuberitahu pada kesempatan yang lain. Baik, Kanjeng Syekh. Engkau membawa yang kupesan itu? Kanjeng Syekh, apakah saya pernah gagal hanya menghadapi seorang kesatria yang cuma besar namanya saja seperti si Jaka Pratama itu? Engkau memang seorang kakek yang licik. Ini hadiah yang kujanjikan itu padamu. Tapi serahkan dulu surat itu padaku.
Ternyata kalian adalah agen-agen Demak. Berani masuk ke dalam kubu keris bersilang. Hah? Tangkap mereka. Paman Lokawana. Aku mendengar kabar bahwa kau telah merubah namamu menjadi Siti Kobar. Benar, Paman. Aku telah mendapatkan daftar nama-nama yang harus disingkirkan. Maksudmu? Dari isi surat ini, ternyata Jaka Pratama telah diperintahkan oleh Panglima Demak untuk menghubungi santri-santri Pitulas yang telah menyelusup ke beberapa tempat dan kelompok. Benar. Berarti pekerjaan kita sudah hampir berbuah. Jangan menganggap enteng, Paman. Kita harus selidiki secara teliti sebelum kita bertindak. Aku kurang paham maksudmu. Maksud saya, apakah nama-nama dalam surat ini benar-benar orang-orang yang harus dihabisi atau sebaliknya? Ya, benar. Orang-orang yang harus dihabisi atau dicurigai. Karena mereka adalah musuh-musuh Demak. Memang lihai Senopati yang wali itu. Dalam surat ini hanya mencantumkan nama-nama yang tidak mencantumkan sikap apa yang akan diambil oleh Jaka Pratama. Maksudmu? Si Kalijaga? Betul. Rupanya merupakan pemimpin besar dari salah satu gerakan di bawah tanah yang hendak... Padahal, waktu si Kalijaga masih bernama Raden Masai, berteman dengan aku. Kalau merampok, dia adalah sahabatku. Masa itu, belum tergoda oleh Sunan Bonang. Di mana ada... Ternyata kau seorang perempuan yang licik. Siapa kau? Jangan tanya siapa aku. Tanyakan siapa mayat-mayat yang kulempar itu. Baik, kuturuti nasihatmu. Sebab sebentar lagi aku tahu siapa kau.
teringat dengan lurah desa Asem Bagus. Sayang kau berhati dingin, sehingga kau tidak merasa perlu untuk mengetahui siapa mayat-mayat itu. Sebelum kuperintahkan anak buahmu untuk menguburnya. Diam! Jangan mengulur-ngulur waktu kematianmu. Katakan siapa mereka? Baik, jawab dulu. Ada berapa orang saudara-saudaramu? Biadab kau. Apa maksudmu? Aku akan menuntut balas atas kematian kedua orang tuaku yang kau bantai dengan kejam. Sayang hanya 7 saudaramu yang kau tempatkan menjadi lurah di daerah-daerah yang kau rebut dengan kejam. Jadi? Betul dugaanmu. Termasuk mayat-mayat semua itu. Semuanya adalah saudara-saudaramu. Sayang malam ini aku kepergok. Satu lagi saudaramu yang sama bengisnya dengan kamu, yang harus kuhabisi nyawanya. Benar dugaanku. Mereka agen-agen Demak dengan tanda kain kuning. Kamu ke sini. Boleh saya memegang gaun kuningnya? Buat apa? Untuk menghapus daki. Daki yang mana? Daki yang mengotori pakaian kita. Boleh saya memegang kain kuningnya? Buat apa? Buat menghapus daki. Siapa kau? Rintangi jalanku. Akulah yang seharusnya bertanya padamu. Kenapa kau selalu mencegah rencanaku? Pantas. Apanya yang pantas? Kerjamu membunuh manusia seperti membunuh binatang saja. Cocok. Pertanyaanku belum kau jawab. Siapa yang menyuruhmu? Persis. Bukankah kau yang membunuh ketiga orang tadi? Justru itu yang ingin kupertanyakan. Kau jangan main-main. Kalau begitu, ikutlah aku. Siapa kau sebenarnya? Namaku Pandu Narayana. Apa? Kalau begitu ayahmu? Betul. Ayah saya almarhum Raden Pandu Dewa Brata.
Abang angkat Raden Mas Jaka Pertama. Hormat buat Kanjeng Syekh Siti Koba. Bagaimana usulku, Bapak Lim? Beles, oleh akan tipu mereka. Perbekalan pasukan keris bersilang mulai menipis. Itu adalah tugasmu, Bapak Lim. Urusan makan, seraka oe. Pasti beles. Kau tahu, 3 hari lagi Roman Demak yang membawa perbekalan akan melintas ke daerah selatan. Hadang dan rampas. Luar biasa, Kanjeng Syekh Siti Koba.